Bing beng bung bada bung beng beng. Halo, gue Tristan Kura. Selamat datang di channel gue. Oke, untuk project kali ini gue mau mengubah 6 akuarium ini yang kalian lihat menjadi paludarium gitu ya. Karena kenapa gue pengen melakukan ini? Karena gue pengen piara kura-kura di rak-rak ini gitu, baby turtle gitu ya guys. Jadi kenapa harus pakai paludarium? Kenapa nggak pakai akuarium biasa aja? Karena ya kura-kura itu perlu airflow yang bagus gitu. Sementara akuarium ini tidak bisa dibilang memiliki airflow yang bagus karena lubangnya cuma di atas. Dan itu bener-bener enggak banget guys. Itu bisa bikin kura-kuranya sakit. Dan kedua, gue butuh kura-kura itu terpapar sinar matahari pagi gitu loh. Ini ngadepnya udah bener ini, akuarium ngadep udah ke arah timur. Akuarium ini akan kena matahari pagi setiap harinya gitu loh. Tapi kalau misalnya ada kaca yang menghalangi di depannya kan, ya nggak masuk atuh mataharinya kan. Sementara gue pengen kura-kura gue tumbuh dan berkembang sehat, terutama karena mereka masih baby. Jadi gue perlu, ya itu lihat pecah tuh kacanya ya, jadi gue perlu gue perlu paludarium ini untuk masuk mataharinya gitu. Dan itu juga bagus juga buat tanamannya. Nah guys, sejujurnya project ini tuh project paling menyebalkan, paling gue males ngerjainnya. Kalau bisa gue nggak pernah lagi ngelakuin ini ya guys, karena ini capek banget. Kayak tadi aja kalian lihat udah retak di awal. Dan project ini tuh sangat beda dengan project-project sebelumnya gitu. Kalau di project sebelumnya gue buat kesalahan, misalnya gue lagi gali kolam, gue bisa timbun lagi, terus gue gali lagi yang bener gitu. Tapi kalau misalnya kaca ini, sekali pecah ya pecah gitu guys, gak bisa dipakai lagi gitu loh. Jadi gue males banget, gue kesel banget. Dan apalagi gue bener-bener gak ada pengalaman dalam motong-motong ini gitu ya, motong-motong kaca ini. Jadi bener-bener ini gue newbie banget. Dan ini bener-bener sangat susah gitu loh, karena belum pernah pengalaman dan memang pekerjaannya juga susah gitu loh ya. Jadi emang motong kaca ini harus sabar banget, nggak bisa dipaksain. Karena kalau dipaksain ya rusak, pecah kayak itu, lihat tuh barusan gitu. Nah, beberapa tips ketika lagi motong kaca gini adalah kalian harus cari tulang akuariumnya dulu guys. Tulang kunci dari struktur akuariumnya dulu guys. Ini untuk akuarium ini kuncinya adalah di kaca yang bagian atasnya gitu loh. Nah ini udah masuk D2, gue nggak tahu kenapa ini. Ya kenapa kameranya ngadep situ dan burem, gue nggak ngerti. Yang jelas ini gue lagi menghadapi banyak kegagalan. Dan kalau kalian liatin muka gue di video ini tuh banyak banget frustasinya ya guys, ketimbang senengnya. Karena memang ini ngeselin banget project ini gitu loh guys. Gue kalau bisa beli baru lagi, gue mending beli aja paludarium ini, akuariumnya. Gue kasihin ke tukang akuariumnya dah, barter lah hitungannya, kasih berapa lagi, gue nambah berapa terserah dah gitu loh. Yang penting gue gak susah. Tapi gue lagi susah duit, bukan susah duit sih, gue lagi pengen berhemat aja gitu loh. Dan ini juga bikin ginian kan video yang ya lumayan konten lah gitu. Nah ini kalian bisa lihat gue lagi buang-buangin serpian kaca. Ini sebenarnya gue lagi latihan ya guys, gue lagi latihan pakai pecahan-pecahan kaca yang ada untuk motong-motong gitu loh. Nah ini gue bersihin semuanya. Nah ini juga penting buat kalian yang suka piara binatang, dan terutama kalian tinggal sama orang lain gitu. Kalian harus ngerti bersihin kotoran yang kalian buat gitu loh. Jadi jangan sampai dibiarin kotor. Ya orang yang tinggal sama kalian pasti ngamuk lah, kalian kotor-kotoran terus kalian tinggalin. Itu namanya kurang ajar gitu. Nah ini yang gue maksud dengan tulangnya gitu loh guys. Dari kuncinya itu atasnya itu guys. Kalau misalnya atasnya itu kalian nggak potong, itu kacanya nggak bakal lepas depannya gitu loh. Karena itu dikunci sama kaca yang itu. Jadi kalau misalnya kalian paksain pun ntar jadinya kayak yang di Day One itu loh, pecah di tengah-tengah dan ribet gitu loh. Karena kan kaca ini kan menempati ruang kan. Ketika kalian masukin cutter ke antara mereka, meskipun cutternya motong silikon, cutternya itu juga menempati ruang yang ditempati gitu. Nah itu masuk D3 nih sekarang ya. Nah cutternya itu juga menempati ruang yang ditempati sama silikon gitu loh. Jadi mereka mendorong gitu, jadi melar. Nah kalau misalnya kuncinya belum dilepas, itu kacanya kan akan mendorong ya. Dia akan bengkok dan mendorong. Akhirnya kalau nggak kuat ya dia pecah gitu loh ya, kayak tadi, kayak di Day One. Ini udah masuk Day 3. Ini gue lagi sehat nih ya, kalian bisa lihat gambarnya bener, terus ngarahnya juga bener. Nah ini jadi semua tulang kuncinya itu gue lepasin, baru gue copotin depannya gitu loh. Ya begitulah jadi prosesnya. Jadi kalau kalian punya akuarium, kalau yang agak ribet desainnya kayak gini, kalian harus cari dulu kuncinya itu ada di mana, baru kalian bisa bongkar gitu. Enggak ya nggak bisa dibongkar, pecah yang ada gitu ya.
Iya, jadi susah tuh, kalian bisa lihat tuh kan, susah banget. Ini pekerjaan ini bener-bener sabar dah, nggak bisa kalian paksa dengan kasar gitu, nggak bisa dengan main tenaga, bener-bener mainnya sabar dan presisi gitu. Kalau kalian paksa dengan tenaga, nggak jadi gitu, karena ya pecah. Karena mereka nih rapuh gitu guys. Jadi kalian bener-bener harus lembut orangnya tuh, nggak boleh kasar. Nah, sama gue pengen bahas ini nih, gue atau pecah lagi kan. Nah, sebenarnya gue tuh rada menyesal beli rak yang 3 susun gini loh. Kalau saran gue buat kalian yang nonton ini, kalau misalnya kalian mau beli rak gini, jangan salah pilih desain gitu. Kayak gue bikin rak 3 tingkat buat apaan gitu loh. Gue cuma mikir, oh kalau sampai atas tuh bagus gitu. Cuman gue nggak mikir fungsinya gitu loh. Kalau sampai atas tuh juga susah dan bahaya gitu loh. Dasar gue aja emang tinggi kan, gue naik turunin akuariumnya itu gampang. Tapi kalau misalnya orang yang lebih pendek dari gue, misalnya kalian mencontoh gue gitu ya, orang yang lebih pendek mencontoh gue, dia beli 3 tingkat juga, bayangin kalau dia lagi angkat tuh akuarium terus dia ngejeledak itu akuarium kena mukanya, kan gak lucu gitu loh ya kan. Nah ini kalian bisa lihat gue lagi potong-potong kaca, itu susah ya, bener ini susah bener, meskipun udah latihan juga masih susah, banyak salah karena gue orangnya kurang sabar guys. Jadi ketika kalian potong kaca itu, habis kalian geret kacanya pakai alat potongnya, kalian ketok-ketok dulu itu geretannya, agak lama, agak banyak, jangan keras-keras ngetoknya tapi banyak gitu, supaya geretannya itu lebih mecah gitu loh ibaratnya. Nah baru kalian pencet-pencet sampai dia kebelah gitu loh. Nah itu kan gue pencet-pencet tuh. Nah itu mencet-mencetnya juga gue kurang sabar tuh, ngaco lagi tuh. Nah itu kalau udah begitu udah nggak bisa dibenerin guys. Tuh ngaco lagi kan. Nah harus sabar, makanya itu udah nggak bisa dibenerin kayak gitu tuh guys. Udah jadi sampah. Jadi kalian harus sabar, geret, ketok-ketoknya banyak tuh, ketok, terus yang lama, terus kalian tekan pelan-pelan gitu, tek, depan, belakang, maju mundur, pelan-pelan, jangan ditekan keras-keras ya, tekan pelan-pelan, tek, nah itu baru dia ngebelah gitu. Kalau misalnya enggak, ya rusak, kayak tadi tuh banyak banget tuh kan ya rusak. Nah ini gue lagi potong lagi nih tuh, berhasil kan? Ulang lagi, ini kayaknya ini gagal lagi nih. Tuh kan gagal lagi kan? Tuh, nggak bisa kalau udah begitu, udah nggak ada obat ya guys. Jadi bener-bener permainan ini harus sabar banget, nggak bisa maksa ya. Tuh lihat muka gue bete banget kan. Iya karena ini capek banget guys kerjaan ini asli. Nah iya, sama di video ini gue nggak mungkin bikin skipping ya guys. Ini video udah lama banget. Gue tuh nggak suka sebenarnya bikin video panjang-panjang begini, karena gue sendiri juga nggak suka nonton video panjang-panjang gini guys, capek nontoninnya tau nggak. Jadi ya untuk kedepannya sih target gue bikin video ya paling 5-8 menit lah paling, itu udah banyak, udah lama banget 8 menit. Nah ini gue udah mulai nempel-nempel nih guys ya, karena sejujurnya gue juga kalau suruh nonton video lama tuh males. Nah ini gue bersihin dulu ya guys, sekarang kalau mau nempel-nempel gini bersihin dulu supaya nggak ada kotoran di lemnya. Nah ini kalian amplas juga nih, kayak gue nih amplas dulu kaca yang udah dipotong karena tajam guys. Bener, lu nggak bisa lihat pada di sini, tapi tangan gue tuh banyak bergeret-geret kaca gitu loh, banyak berdarah-darah yang akhirnya mengganggu kehidupan gue sehari-hari dan mengganggu pekerjaan gue di sini juga gitu. Jadi bener-bener harus kalian rapihin lah tuh kaca. Gak usah kalian amplas sampai gimana, tapi setidaknya amplas sampai kacanya itu nggak tajam lagi gitu loh ya. Nah ini gue udah mulai ngelem-ngelem. Nah udah begitu sebenarnya. Kayaknya lain kali kalau gue ada project yang sekali banyak gini, gue cuma rekam satu aja deh buat kalian. Terus lebihnya gue bikin di belakang layar gitu. Karena ngapain juga kalian nontonin segini banyak, sebenarnya gue baru sadar nih sekarang nih. Ngapain juga orang nontonin segini banyak gitu. Jadi panjang juga kan videonya. Ya udahlah. Gini ya, gue sebenarnya pengen full time di YouTube ya sebenarnya. Cuma YouTube ini YouTube gue ini berkembangnya pelan banget. Jadi ya tolong supportnya kalian juga ya. Gue pengen full time karena gini guys. Jadi motivasi utama gue bikin YouTube itu bukannya uang atau serakah. Karena dulu pas gue belajar bikin gini-ginian, itu nggak ada yang ngajarin gue begini-beginian guys. Jadi bener-bener nggak ada orang yang ngasih tahu gue tuh perlu bisa begini, beli rak tuh mendingan yang 2 tingkat daripada yang 3. Nggak ada yang ngasih tahu gitu loh. Jadi gue pengen dari channel ini tuh gue bisa ngasih tahu kalian semua harusnya tuh bagaimana gitu. Karena kalau misalnya, karena gue juga pengen gitu loh, dulu pas gue baru belajar tuh ada yang ngasih tahu gitu loh, tapi kan nggak ada gitu. Ya udahlah, jadi gue harus menjadi orang yang gue harapkan ada pas gue membutuhkannya gitu. Wede, gokil. Ya enggak lah, pokoknya intinya gitulah, gue pengen bantu orang-orang yang baru belajar
untuk ngerti gitu loh, kayak di dunia binatang ini tuh harusnya tuh bagaimana gitu loh. Karena kalau nggak, kasihan guys, kayak gue gini emang kagak kasihan lu lihat gue invest rak 3 tingkat terus useless, kasihan dong. Ya gitulah, ya bego gitu. Ya udah, ini masuk D4 udah kelar ya, lemnya udah kering semua. Ini tinggal di rapi-rapiin aja. Bener guys, asli ini rak yang tingkat ketiga itu benar-benar useless banget. Kalian nggak mungkin melakukan maintenance apa-apa ketika raknya ada di atas sana, dan kalian juga nggak mungkin ya naik turunin tiap saat gitu loh, kan males banget ya. Kayaknya itu bakal gue singkirin akuariumnya yang di atas, gue taruh triplek aja, gue jadiin tatakan apa gitulah, intinya gitu loh. Nah ini gue rapihin terus ya. Nah ini enaknya akuarium kaca gini nih, kalian lihat kan tadi gue amplas tuh dinding kacanya yang udah gue taruh di rak lagi tuh udah diamplas tuh. Kan enak begitu kan, kalau kaca bisa diamplas dia bersih gitu. Kalau misalnya akrilik gak bisa digituin guys, diamplas juga kotor aja terus dia. Nah kalau diamplasin terus sampai kasar ya dia rusak akrilik, kalau kaca enggak gitu loh. Nah ini amplas segini aja tuh udah mendingan gitu loh. Ntar kalau kalian amplas lebih lama lagi dia lebih bersih gitu kan. Bukan gitu kan, gitu ya, diamplas lebih bersih gitu. Ya inilah enaknya akuarium kaca daripada akrilik. Cuma kalau kaca ya berat, kalau akrilik enggak gitu loh. Ya beginilah ini videonya begini. Nah ini gue lagi mau water test, tapi gue harus bersihin dulu itu, kayaknya ntar gue bersihin dulu ya. Di video ini kayaknya gue bersihin dulu itu semua baru gue water test gitu. Intinya sih tinggal itu doang. Ini gue lagi main-main doang ini di video ini nih, sekarang kesel kan, frustasi mau main-main. Nah ini gue susun semua ya, gue susun semuanya nih ya. Tuh udah kan, gue sapu-sapu semua, gue rapiin, lap-lapin biar bersih. Nah udah water test dah habis ini tuh, bersihin dulu, pokoknya bersih ya guys, harus bersih, jangan kotor-kotoran, karena kalau enggak orang yang tinggal sama kalian marah gitu. Ya intinya nih water test habis ini cuma untuk cek aja ini berhasil atau enggak paludariumnya. Kalau yang di atas gue nggak mungkin isi air, gue nggak mau isi air di atas, ngeri guys, ngeri taruh yang di atas itu. Dan emang yang paling atas kan gue nggak kasih galon, nggak kasih kaca lagi di bawahnya gitu. Emang yang di atas itu cuma buat hiasan aja ntar. Ya tuh guys, cuma water test, habis itu ya udahlah guys, paling sekian aja videonya ya. Untuk scaping mungkin kalian bisa tunggu videonya di minggu-minggu ke depan, tapi yang jelas ini udah beres. Jadi sekian aja videonya, terima kasih semua sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur bagi kalian semua. Dadah.